Inilah diskusi slow bermutu di pojok pondok. Sebab saya memahami nganggur dan santai adalah sebagian dari ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa sekarang. Alhamdulillah. Jadi harus yang live nih harus Gus Dofir kayaknya. Alhamdulillah kita Alhamdulillah baik. Sudah bisa online ya. Jadi ini kebalik sekarang ya. Yang di bawah. Hostnya yang di bawah ya. Nggak apa-apa. Baik, karena dari tadi ada kendala teknis, terutama teknis bagaimana ternyata saya bangunnya agak telat. Jadi ternyata Gus Dofir ngirim WA, saya masih tidur itu. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kesempatan kali ini kita berjumpa dengan pembicara kita yang akan membicarakan tentang persoalan jomblo. Apalah nanti persoalan jomblo itu. Intinya hari ini tuh jomblo. Entah jomblo yang kena lockdown atau jomblo yang pakai masker atau bagaimana, terserah. Intinya bagi teman-teman yang jomblo atau punya pertanyaan mengenai seputar hal-hal yang berkenaan dengan jomblo, atau terutama nih yang ada kaitannya dengan top kita kali ini, yaitu berguru kepada ulama-ulama jomblo, langsung siapin pertanyaan, serang aja Gus Dofir ini. Rahayu. Jadi Gus Dofir nanti siap menjadi teman-teman semuanya untuk bicara banyak hal tentang jomblo sebelum kita buka puasa pada hari ini. Ada dua jenis filsafat, yakni filsafat analitik dan filsafat kontinental. Filsafat analitik itu apa? Filsafat analitik adalah corak filsafat yang fokus kepada filsafat itu sendiri. Jadi corak filsafat yang fokus kepada filsafat itu sendiri, dan dalam bahasa Jerman ini disebut das Ding an sich. Kemudian ada satu jenis lagi filsafat, yakni filsafat kontinental. Kontinen ini maknanya pulau atau benua. Jadi filsafat yang kita amati dari perspektif budaya, dari konteks-konteks agama, antropologi sosial maupun etnografi. Nah, mari kita bicara jomblo ini dalam perspektif filsafat sedikit tadi itu ya. Nah, saya menyebutnya ada jomblo analitik dan ada jomblo kontinental. Jomblo yang analitik itu apa? Jomblo sesuai jomblo itu sendiri. Jomblo yang repot itu kan jomblo versi kita. Das Ding für mich dalam bahasa Jerman. Jomblo yang according to me. Jadi jomblo yang according to me atau das Ding für mich dalam bahasa Jerman. Kalau itself, das Ding an sich, itu jomblo tidak ada persoalan. Jadi kalau kita mengingat kata pram itu ini simpel, sederhana. Yang repot adalah tafsir kita. Jomblo itu juga simpel. Yang rumit adalah tafsir tentang jomblo itu sendiri. Nah, itu saya kira mengenai jomblo ya. Kemudian kita bisa menyebut beberapa, misalnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ini jomblo. Kemudian penulis Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari, tafsir juga sejarawan aktifnya. Inilah kalau amatir dalam teknologi ini ya. Kita bisa menyebut beberapa nama. Misalnya Ibnu Jarir yang mufasir itu
dan mu'arrikh ya, sejarawan. Kemudian Imam Nawawi. Kemudian Ibnu Taimiyah ya, orang yang sangat sarjana yang juga sangat holistik ya pengetahuannya. Kemudian ada juga nama yang lain seperti Robi'ah. Jadi dalam konteks ini jomblo itu jomblo yang analitik tidak ada problem. Jomblo yang itself. Tapi jomblo yang kontinental, jomblo yang das Ding für mich, bagaimana jomblo itu dilihat dari orang-orang di sekelilingnya, kemudian jomblo itu menjadi sesuatu yang rumit atau sesuatu yang layak untuk kita kaji. Nah, bagi para ulama sebenarnya jomblo itu mereka memilih untuk lebih sibuk dengan pengetahuan, lebih sibuk dengan ilmu, perjuangan kemanusiaan. Jangankan menikah, Imam Nawawi ini dengar suara perempuan saja tidak pernah. Jadi sesuatu yang aneh itu, seperti wahyu mungkin. Suara perempuan kayak wahyu itu. Kemudian nama-nama besar yang juga patut kita apresiasi misalnya adalah penulis Al-Kasyaf, Syekh Zamakhsyari. Ini juga orang yang bukan hanya merencanakan tidak menikah, memang beliau lupa dengan suatu ketika ada kakak perempuannya datang kepada beliau ini, kamu setua ini tidak menikah katanya. Lalu beliau baru ingat bahwa menikah ini adalah sunnah Nabi itu ya. Apapun itu memang mereka tidak sempat ya. Ini saya kira kritik inilah dalam antropologi perjombloan loh ya. Jomblo ini kan simbol mustad'afin, orang-orang tertindas. Sementara mereka yang poligami simbol mustakbirin, simbol para berjuis ya kan. Dan perjuangan para nabi, para filosof adalah membela mustad'afin melawan mustakbirin. Membela para zerogami ya, membela para zerogami, tuna asmara melawan mereka yang poligami itu. Jadi sebenarnya jomblo dengan sendirinya itu lizatihi, dia sudah hebat, sudah mulia, sudah keren. Jomblo analitik ya, jomblo yang dasding ansih. Tapi jomblo yang dalam perspektif masyarakat menjadi kurang baik. Nah, mungkin ini perlu kajian etnografi juga. Ya. Mungkin juga perlu dalam antropologi perjombloan setidaknya sekurang-kurangnya kita perlu mendudukkan bahwa kenapa sih jomblo ini sekarang menjadi sesuatu yang ya diremehkan, kadang disepelekan orang-orang. Kalau memang jomblo itu jomblo kontinental, ya menurut jenengan bagaimana itu? Ini menarik sekali, ada dua jomblo ya, jomblo yang bahasa kita aja ya biar lebih mudah dicerna teman-teman. Jomblo yang terpaksa dan jomblo yang memang lupa kan kayak gitu kan? Iya betul. Untuk konteks di sini, kalau yang Gus Dovir ceritakan tadi itu kan ulama-ulama di zaman dulu kan ya. Nah, kita ulama-ulama yang baru, contohnya ya, ada seorang itu yang Kediri juga, Gus Ihsan Jampes, contoh. Ya, Ihsan. Gus Ihsan Jampes itu kan itu jomblonya jomblo kepaksa kalau itu ya, karena ditinggalin oleh istrinya, terus dia memutuskan jadi jomblo. Ada yang juga begitu, yang kepaksa juga. Maksudnya kepaksa karena memang ternyata setelah menikah itu tidak menarik. Ada salah satu kiai saya sekarang masih hidup. Jadi hidupnya ngarang kitab terus sampai hari ini. Jadi istrinya ya sudah menikah dengan lelaki lain dan beliau setiap hari begitu. Itu mungkin masuk kategori yang
etnografi kiai-kiai zaman sekarang di dalam negeri yang memutuskan menjadi jomblo karena terpaksa. Yang pertama mungkin karena ditinggalkan oleh istrinya, yang kedua mungkin karena ternyata menikah itu tidak senikmat menikmati hubungan emosi dirinya dengan ilmu misalnya. Baik. Itu kan salah satu contoh keren juga, meskipun dia keduanya adalah terpaksa. Dalam bahasa Jermannya apa? Lupa saya. Analitik ya. Iya, jomblo analitik itu jomblo pada dirinya sendiri ya. Jadi jomblo itself. Yang sebenarnya Tuhan juga maha jomblo. Tapi jomblo kontinental, kontinen ini kan maknanya benua atau pulau. Jomblo yang dilihat dari perspektif budaya, antropologi, konstelasi peradaban manusia, yang lantas kemudian distempel buruk. Jadi seolah jomblo ini tidak laku, seolah jomblo tidak laku. Nah, betul. Apa nikah? Kapan-kapan misalnya begitu kan. Jadi sebenarnya saya mau tanya begini lah. Jadi supaya jenengan juga yang memberi tanggapan ini ya. Sebenarnya yang kita rayakan dari pernikahan itu apa? Apakah betul penyakit manusia itu loneliness, kesepian misalnya, kesendirian, yang manusia tak sanggup mengatasi itu, oleh karenanya ia berusaha mendapatinya pada pasangan hidupnya, boleh sesama jenis, boleh beda jenis ya. Kalau jomblo ini kan perayaannya jelas, tapi kalau menikah ini perayaan tentang apa sebenarnya kan? Jomblo jelas perayaan tentang kekalahan, perayaan tentang kemenangan, kemanusiaan ya, perayaan orang-orang mustadafin itu. Tapi kalau pernikahan ini perayaan tentang apa sebenarnya kan? Tentang kelas sosial tentunya ya. Mereka yang apa tadi? Jadi mustakbirin ya. Iya betul. Takbirin. Jadi bagi orang-orang yang nggak pengen dianggap anak-anak di daerahnya, di kampungnya, itu kan dirancang sedemikian rupa. Sebenarnya Adam ini diciptakan oleh Tuhan. Hawa itu diciptakan oleh Tuhan karena Adam ini tak sanggup menanggung kesendiriannya atau kejombloannya, atau semata-mata sebenarnya Adamlah yang disiapkan untuk Hawa. oleh Tuhan itu. Jadi sebenarnya kita bisa bicara tadi itu, das Ding für mich. Dari perspektif A boleh berbeda, dari perspektif B boleh berbeda. Kemudian keduanya juga diuji selama 300 tahun jomblo lagi di bumi itu kan. Tapi nanti puncaknya Adam juga tidak betah di bumi. Beliau alaihissalam ingin cepat kembali ke surga. Jadi sebenarnya kalau ngomong syariat itu jomblo tadi menikah itu syariat pertama. Sebenarnya saya kira syariat pertama itu adalah menghormati orang berilmu. Karena itu perintah Tuhan. Di mana para malaikat diperintahkan bersujud. Jadi
menikah tadi bukan syariat pertama sebenarnya ya. Kalau tapi nggak apa-apa kalau punya perspektif itu syariat pertama boleh. Mungkin bagian dari syariat pertama Bagian dalam cerita manusia gitu ya. Betul. Baik, mungkin itu apa ada lagi? Oke, bentar. Saya baru di Iva Araci aku agak paham perasaan ini nggak senikmat seperti yang dibayangkan. Menikah itu tidak senikmat emosi dirinya dengan ilmu. Masa sih? Nah ini perlu dibahas ini. Menikah tidak senikmat emosi dirinya dengan ilmu. Di sisi mana ini maksudnya, Mbak Nurul? Mbak Nurul Iva. Coba kita lihat ya. Oke. Menikah tidak senikmat emosi dirinya dengan ilmu. Sebenarnya kan manusia ini menghasrati pengetahuan. Manusia ini dengan sendirinya dia ingin tahu. Dengan sendirinya dia sangat epistemologis lah itu dengan sendirinya. Artinya ingin menikah yang karena faktor hormon tadi itu ya, katakanlah faktor hormon lah ya. Mungkin di usia-usia tertentu 25, 30 dan seterusnya. Tapi yang lebih asasi dari manusia adalah dia ingin tahu sebenarnya. Dia ingin tahu lingkungan sekitarnya, maka menggunakan pencerapan indrawi. Dia ingin tahu asal-usulnya atau Tuhannya misalnya. Jadi sebenarnya kepada ilmu ini lebih esensial gitu lah. Daripada kepada lawan jenis. Oleh karena itu, jelas para ulama kenapa lebih memilih yang esensial itu. Betul. Itu yang saya rasakan juga. Ya betul ya. Iya, yang saya rasakan begitu. Alhamdulillah. Terlepas istri saya nonton atau enggak ini, yang jelas saya merasakan hal itu, terutama di masa-masa LDR seperti sekarang. Alhamdulillah, ya. LDR itu bagi yang betul berpasangan itu lah. Kalau bagi jomblo LDR itu lu doang relationship. Lo doang. Tapi sebenarnya kalau ingat Robiah Adawiyah itu justru ketika kita tidak menikah kita punya hubungan yang sangat dekat. Betul. Iya kan? Saya mau contohkan ini lah, para biara ya, saudara kita misalnya yang non Muslim ya, apakah Katolik, kemudian di agama Buddha juga para bante, para biku, mereka tidak menikah. Saya tanya kepada mereka, apa yang paling sulit Romo dalam hidup inilah ya? Apa mengendalikan nafsu, apa menyalurkan hasrat seksual atau libido itu? Bagi mereka sangat mudah katanya. Artinya yang sungguh-sungguh mengancam adalah mereka justru krisis eksistensi di hari tua. Mereka tidak diakui, mereka tidak dihormati orang. Justru itu harapan itu. Itu ya anunya ya. Betul. Makanya di psikologi itu ada seorang psikolog namanya Carl Gustav Jung. Ini muridnya Sigmund Freud. Dia mengatakan begini, orang half age, paruh baya ke bawah,
Parubaya ke bawah itu kebutuhannya adalah basic nih, kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan, kebutuhan seksual. Tapi nanti parubaya ke atas, 35, 40, 50, 60, mereka merindukan pengakuan, mereka merindukan kedamaian. Bahkan mereka jauh lebih merindukan spiritualitas. Walhasil, kalau sampai 35, umur 35 itu jomblo bisa kita atasi, selesai hidup gede. Itu dalam psikologi ya, menurut Carl Gustav Jung tadi. Itu menarik. Saya catat itu. Siap. Bahwa tujuannya untuk masa tua sebenarnya gitu ya. Betul. Apa belum maghrib di sana, Ra? Belum. Oh, baik. Ya, Ya. di sini maghribnya 3 menit lagi. Tapi nggak apa-apa, saya nggak pernah buka puasa. Ketika ada pertanyaan lagi nih dari Arsila. Gus, lebih baik menambah banyak pengetahuan atau sedikit ilmu saja tapi mendalam? Untuk konteks saat ini adalah saya kira satu atau dua sajalah. Yang penting itu mencerminkan kepakaran kita, keseriusan kita. Sebab teknologi kan memudahkan kita untuk mengetahui banyak hal. Tetapi zaman sekarang ini kata seorang filosof namanya Jean Baudrillard, atau orang menyebut Baudrillard ya tidak apa-apa lah, cuma dalam bahasa aslinya Jean Baudrillard. Kata Jean Baudrillard ini ya, sekarang kita hidup ini dibanjiri informasi, tetapi nirmakna, minim sekali makna. Nah, kita mengalami itulah. Jadi banjir informasi, minim sekali makna. Oleh karena itu, ambil saja satu atau dua yang Anda bisa menjadi pakar di situ. Mungkin kalau bahasa pondoknya itu tabahharu fi ilmin wahid. Betul. Jadi tabahur saja pada satu ilmu. Kau bisa mutabahir dalam satu ilmu, kau bisa menguasai semuanya gitu kan. Alhamdulillah siap. Saya sambil ngerokok ini, Gus. Oh iya, sama. Saya mau merayakan ini juga. Tolong belikan tembakau saya. Ada pertanyaan lagi. Baik, siap. Ya, lanjut. Tetapi bukankah bisa memilih keduanya, Gus? Ilmu jalan, kebersamaan juga jalan. Oh, ada yang nanggapin LDR nih. Yang nanggapin apa? Orang menikah sambil fokus pada bidang tertentu.
Ya bisa. Tapi Boleh. ada yang lebih eksistensialis nggak? Lebih eksistensial nggak daripada yang sekedar apa namanya itu kan banyak ilmu jalan, menikah jalan. Gus Dovil dan saya juga mengalami hal serupa gitu kan. Betul, betul. Mungkin ada jawaban yang lebih apa namanya, yang lebih bisa dibuat pegangan oleh teman-teman nih. Bagaimana kita bisa menikah juga jalan, bisa Baik. apa sebenarnya yang ingin dicari? Kalau hemat saya begini ya. Jadi untuk siapa tadi yang bertanya, minimal Anda selesai dulu S1 lah minimal itu. Minimal itu. Sebab kalau S1 belum selesai, Kamu punya cucu, aku pengen punya cucu. Nanti kalau sudah punya cucu, kapan kamu punya cicit? Nanti kalau udah nggak punya cicit, kapan kamu mau mati? Kan kayak gitu. betul. Walhasil persoalan itu nanti tidak kunjung selesai. Tidak kunjung selesai. Sebab Artinya tugasnya ulama kan itu. Tugasnya ulama ini selain khosyatullah ya, dia ahlu zikr, konsultan. Kemudian ulama itu juga robbaniyun kalau di Quran. Robbaniyun ini maknanya yu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Mereka membaca dan mengajar. Sudah itu. Sudah nggak punya kesibukan lain selain itu mereka. Dan di sanalah puncak kenikmatan itu. Jadi khosyatullah spiritualitas, kemudian robbaniyun itu kemanusiaan, pengajar mendidik, ahlu zikr mereka konsultan. Mereka memberi layanan lah pada orang-orang yang soleh kayak gitu. betul. Itu namanya pelayan. Kan rombani. Oke. Sip. Jadi saya berharap teman-teman semuanya bisa menjadi ulama bagi dirinya sendiri gitu ya. Paling tidak umatnya adalah dirinya sendiri dan dirinya sendiri juga sebagai ulama gitu. Kalau apalagi di zaman sekarang terlalu banyak ulama sampai kita lupa pada keulamaan di dalam diri kita sendiri yang menyuruh kita kebaikan, bahwa menikah itu ada kalanya juga penting, ada kalanya juga tidak penting gitu. Betul. Karena yang paling penting adalah kemaslahatan manusia. Mungkin gitu aja ya Gus ya. Siap, makasih banyak. Saya yang sangat berterima kasih atas kesempatan kali ini. Semoga teman-teman bisa banyak memperoleh wawasan tentang Amin. Siap. kita, tentang jomblo ini yang kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih Gus. Saya berharap amin. videonya ini disimpan di story jenengan, nanti saya download gitu ya. Siap. Karena yang megang live-nya jenengan. Siap. Oke. Sip. Terima kasih. Barokallah. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman semuanya. Maaf untuk Indonesia Timur, Indonesia Barat.
tadi loh nggak puasa katanya. Ya nggak puasa kalau sekarang. Siap. Mungkin ada Siap. daratan Lampung yang belum buka puasa. Oke. Amin. Barokallah. Amin, amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat Sama-sama. dan memberi berkah bagi umat semuanya. Amin. Demikianlah Amin. Pojok Pondok edisi kedua kayak kita kali ini. Kita akan berjumpa pada